susunan idhofah seperti ya Rasulullahi, wahai Rasulullah. Rasulah di sini fathah, Allahinya kasrah karena idhofah. Ya Abdallahi, wahai Abdullah. Abda di sini fathah, Allahi kasrah karena idhofah. Ya binta Muhammadin, wahai putri Muhammad. Binta fathah, Muhammadin kasrah karena idhofah. Dan ya Abdurrahmani, wahai Abdurrahman. Bentuk yang kedua dibaca dhammah saja jika bukan susunan idhofah. Seperti ya Muhammadu, ya Ustadzu, ya Khalidu, ya Syekhu. Selanjutnya adalah isim la. Dan huruf la di sini bermakna yang tadi ya, itu kalau di samsis coba lihat ya nasoba lil mudhof. Coba, itu kolom berapa itu? Ya nasoba lil mudhof. 4. Nah, Tuh, cari, tuh. Linak. ya nasoba lil mudhof. Kolom berapa? Kolom 5, Pak ya. Oh iya. Jadi maksudnya gini, kalau ada kata ya nida apa munada nida itu apa kata panggilan, maka isim berikutnya ini sebagai mudhof yang nasab. Ya nasoba lil mudhof. Nah, kalau ada mudhof kan ada mudhof ilaih. Jadi Rasulullah Allahi mudhof ilahinya kan kasroh. Jadi ya isim berikutnya itu mudhof nasab. Kan di situ ya nasoba lil mudhof kan itu dah. B, nganu enggak? Pesan mungkin. Ya. Nah, di situ kan tulisan ya Nggih, nasoba lil mudhof kalau enggak salah gitu loh. nggih, Gitu. nggih. Nah, Nggih. jadi kalau kita lihat di sini ya Rasulullah ini mudhof dan nasab. Nah, Allah ini mudhof ilahihnya gitu loh. Jadi isim yang mansub salah satunya adalah yang diawali kata panggilan ya Rasulullah. Allahinya itu mudhof ilaih kan gitu. Oke? Kira-kira sudah paham belum? Pusing. Mungkin nganu ya Bu ya. Pada aku mungkin apa kudu diulangnya mengenai macam-macam isim atau apa gitu ya. Sing Nah, jadi isim yang apa mansub yang nasab yang fathah lah. Nah, itu salah satunya itu diawali dengan kata ya. Ya yang berarti panggilan. Nah, kalau ada ya di tamyiz itu kan ya nasoba lil mudhof gitu kan? Oh iya. Nah, Nasoba. jadi ya Rasulullah itu nasab. Nasab itu fathah. Jadi ya Rasulullah bukan ya Rasulu. Tapi ya bukan ya Rasuli, tapi ya Rasulullah karena apa? Ya nasoba lil mudhof dan ini sebagai mudhof. Nah, mudhof itu isim berikutnya mudhof ilaih kasroh
Rasulallahi. Nah, kemarin kan sudah mudhof ilahi itu, mudhof itu awalnya nakiroh. Jadi ini asalnya rasulan. Tapi kalau menjadi idhofah mudhof ilahi jadi rasulan itu jadi rasulah. Nah, isim berikutnya ini biasanya makrifat di irobnya kasroh jer. Jadi ya Rasulullah wahi. Jadi tamyiz itu juga banyak manfaatnya kalau menurut saya itu ya. Meskipun nanti ada bedanya dengan nahwu sorof ya. Oke? Ya Aku pernah nyatet Rasulullah, kok ono kok ngene Pak, nudol ya ilah Rasulullah. itu nakiroh plus makrifah. Ya, jadi ada empat murokab ya, gabungan dua kata, dua isim lah. Empat itu yang pertama itu bisa mubtada khobar subjek. Iya. Mulai Nah, kalau mubtada khobar itu mubtada itu makrifat, khobarnya nakiroh. makrifah karo nakiroh. Mubtada khobar. Dan i'rabnya rofa. Iya, Rofa biasanya. Ya. Kemudian yang kedua itu naat man'ut. Naat man'ut itu man'utnya itu apa? Isi kata benda, terus naatnya itu kata sifat. Jadi misalnya Allah Ar-Rahman itu Allah yang maha pemberi rahmat. Nah itu kata sifat. Jadi Allah itu naat man'ut. Ya. Nah, naat man'ut itu bisa ma'rifat, bisa nakiroh. Kemudian i'rabnya itu isim yang pertama itu dan kata sifatnya itu harus sama. Misalnya Allahu ya Ar-Rahmanu. Kalau Allahi Ar-Rahmani gitu. Itu naat man'ut. Jadi yang kedua itu ma'rifat, yang kedua nakiroh, yang ketiga ya. Dan irobnya sama. Yang sering ada yang mengatakan sebagai tawabi. Kemudian yang keempat itu idhofah mudhof ilahi. Mudhof ilahi. Kalau mudhof ilahi itu Nakiroh. mudhofnya nakiroh, mudhof ilahinya ma'rifat dan kasroh. Iki kemudian contohnya Rabbul Alamin ya. Robbu, mestinya kan Robun asalnya alamin. Rabbul Alamin. Alamin. Nah, itu Robbu alamin. Jadi Robunnya jadi Robbul alamin. Oke, ada lagi? Raiso nulis. Tapi iki mau nyeritake idhofah ya Pak ya. Idhofah itu gabungan isim dan isim ngono. Iya. Nah, isim sendiri kan ada ma'rifah. Lebih jelasnya kata benda. Kalau nama kata benda, kata sifat. Nah, biasanya mempunyai makna kepemilikan. Jadi ini
ya boleh dikatakan Rasul miliknya Allah kan gitu. Kira-kira begitu. Sama saja dengan itu apa? Babul Masjidin apa? Pintu masjid. Nah, kalau Babul Majidi Heeh. itu Pak kata majemuk karena itu kata Oh, kata benda. oh pintu. Oh iya ya. Tapi kepemilikan juga toh. Itu pintunya masjid. Ya, dianggap kepemilikan juga bisa atau itu Ya, ya. milik masjid kan gitu. Ya. Mungkin Pak Widodo bisa menambahi. Kalau saya kan setahu saya saja begitu ya. Mungkin ada tambahan yang bisa lebih menjelaskan Pak Widodo, monggo. Oh, enggak. Emang agak ini Pak, kalau idofa sama ini saya juga masih belum apa paham banget gitu loh. Jadi kenapa disebut idofa, kenapa disebut apa naat manut kayak gitu. Itu kan memang harus banyak kosakata dulu loh yang Oh iya. dikuasai. Iya, jadi memang harus punya banyak kosakatanya harus banyak. Dari gimana kita tahu itu kata sifat itu kata benda kan kalau nggak tahu Ya. kosakatanya kan nggak bisa. Makanya Nah, kan sing pernah di anu Pak Pri kayak daftar kayak kata-kata kerja nek ora kleru ya, akeh banget kayak sing tasrif istilahi ya. kalau Ono tasrif membata, istilahi itu mengganti, bisa meninggal. eh, Kan itu kata kerja kabeh gitu. istilahnya enggak, bukan kata kerja semua. Jadi fa'ala itu fi'il madhi, Iya, fa'ala iya. yaf'ulu itu fi'il mudhari', fa'lan itu Heeh. isim, itu masdar, Oh iya Mas, isim. fa'ilun itu pelaku isim juga, Oh iya. maf'ulun itu objek isim juga, uf'ul lah itu kata kerja perintah, lataful larangan, mif'alun itu isim semua itu. Jadi Oh iya. eh, Tapi dari asal katanya apa kuwi, Pak? Misalnya nek nggon sing langsung kebetulan hadir, hadoro. kita kalau gesek mau Iya, iya, iya. Hmm. nah ini kan dari fa'ala isim Heeh. di mudhari'nya yaf'ulu. Nah, isim masdar yang merah ini isim masdar, isim Oh, nah. fa'il, isim maf'ul. Nah, ini yang hitam ini fi'il amr Iya. perintah. Nah, ini yang merah ini isim lagi, isim zaman, isim makan, isim alat. Nah, kan gitu. Hmm. Fa'ala yaf'ulu. Makanya nanti kalau sudah install Excel Ya, ini tak kirim ini bisa dibuka lagi. Oh iya. fa'lun. Iya. Nah, kalau bedakan manu dan idofa itu ya seperti yang sudah saya sampaikan itu. Kalau kata benda kata dan kata sifat itu manut, kalau kata benda itu idofah atau kata majemuk kan gitu. Lanjut. Nah, kita ke mana tadi? Ini ya. Seperti ya Muhammadu, ya Ustadzu, ya Khalidu, ya Syekhu. Selanjutnya adalah isim la, dan huruf la di sini bermakna tidak ada. Ia berfungsi meniadakan jenis isim yang disebutkan setelahnya.
dan isim setelahnya dibaca fathah saja. Ini kalau ditamyiz ini la nasobah Ya. nakiroh. Nakiroh. Nah, la nasobah, la kemudian kalimat berikutnya itu isim nasobah nakiroh. Jadi ya itu tadi la nasobah nakiroh Atau mabni fathah. Sangat banyak di dalam doa-doa atau zikir keseharian kita seperti la ilaha illallahu, la haula wala quwwata illa billahi. Jadi setelah la, isimnya dibaca fathah. La robba, tidak ada rob siwallahi selain Allah. Jadi kalau tamyiz kan ada la nasobah nakiroh, tapi ada la tasyum. Satu. Apa judulnya tulisannya itu pokoknya yang satu lagi la nasobah nakiroh, yang satu pokoknya ada tasyumnya jatsum lah jatsum atau apa gitu loh. Coba Pak Muncul. La Oh ya, tajum, Pak. Latajum. La tasyum. Tajum. Latajum. Nah, tajum itu artinya sukun, irobnya jasem. Oh, Jadi setelah la, ini kalimat berikutnya itu sukun. Nah, itu nanti di ini baru bicarakan isim itu fiil itu. Jadi ini supaya tidak bingung kita nganu aja dulu. Hanya untuk sekedar diketahui, jadi ada la nasobah nakiroh, ada la tasyum. Itu aja. Jadi la itu tidak selalu nasobah, tapi bisa juga tasyum nanti dia. La ma'buda, tidak ada sesembahan bihaqqin dengan benar illallah, kecuali Allah. Pengecualian, apabila huruf la diawali oleh huruf jarbi, maka isim setelahnya tetap dibaca kasrah. Dengan kata lain, huruf bi jar lebih kuat dibandingkan huruf la. Seperti bila ilmin, tanpa ilmu. Bila khilafin, tanpa perbedaan. Bila hujjatin, tanpa hujjah. Selanjutnya adalah isim inna. Isim inna terletak setelah huruf inna. Yang dalam bahasa Indonesia, isim inna dia berposisi sebagai subjek. Dan harokatnya harus fathah atau nasab. Nah, kalau di tamyiz itu kan kolom berapa itu? Ina nasoba rofa'u. Kolom berapa? Huruf 3. Nah, jadi setelah ina, isim berikutnya itu fathah, ina nasoba, kemudian yang berikutnya itu rofa. Ina nasoba linagra. Sebaliknya kalau karena rofa'u nasoba, itu nanti kita. Ada beberapa teman-teman inna, anna, lakinna, ka'anna, la'alla, laita. Tinggal dihafalkan. Inna Muhammadan mujtahidun. Sesungguhnya Muhammad itu rajin. Muhammadan di sini dibaca fathah karena diawali inna. Innallaha rahimun. Sesungguhnya Itu yang dimaksud inna nasoba rofa. Ina nasoba rofa'u.
rofa ya. Nah, inna ini nasab, terus yang belakangnya rofa. Inna nasab rofa'u. Sungguhnya Allah Maha Penyayang. Allah di sini fathah karena diawali inna. Inna Fatimata tabibun. Sesungguhnya Fatimah itu seorang dokter. Fatimata fathah karena inna. Terkadang isim inna itu diakhirkan dan ciri utamanya adalah setelah huruf inna ada huruf jar atau zorot. Contoh, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ini adalah zorot dan susunannya. Kemudian yusron sebagai subjek ditandai dengan terjemah ada dan dia fathah karena dipengaruhi oleh inna. Contoh lain, inna fil fasli rajulan. Sesungguhnya di dalam kelas ada seorang laki-laki. Fil fasli ini ada huruf jar dan susunannya. Rajulan di sini dibaca fathah tanwin karena dipengaruhi oleh inna dan dia sebagai subjek dengan ditandai terjemah ada. Ya, ini sangat banyak di dalam teks bahasa Arab. Jadi, dimanapun subjeknya, selama dia ada inna dan kawan-kawan, maka subjeknya tetap dipengaruhi. Pengecualian, jika inna dan anna atau temannya bersambung dengan huruf ma, maka isimnya kembali ke harokat dhammah atau tidak berfungsi lagi. Contoh, innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya segala amal itu dengan niat. Al-a'malu di sini tetap dibaca dhammah karena innama tidak dibaca fathah. Contoh lain, annamal hayatud dunya la'ibun. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya permainan. Al-hayatu di sini tetap dibaca dhammah, tidak dibaca fathah karena an-nama ada huruf ma. La'ibun dhamma di sini sebagai khobar atau predikat. Berkaitan dengan terjemah, perbedaan inna dan innama. Inna artinya adalah sesungguhnya. Adapun innama sesungguhnya titik-titik hanya. Begitu juga dengan annama. Seperti contoh di sini, sesungguhnya kehidupan dunia hanya permainan. Ya, tapi bisa disesuaikan di dalam terjemah seperti innamal a'malu binniyat. Di sini tidak enak jika ditambahkan kata hanya. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi kesimpulannya gini ya. Kalau ada inna itu biasanya itu mubtada, isim berikutnya itu mubtada khobar. Jadi kalau ada inna nasoba rofa'u itu artinya inna
isim berikutnya itu fathah nasab, terus kobarnya rofa. Nah, terus tadi ada kalau ditambah ma, maka isimnya yang harusnya nasab kembali menjadi rofa, kan gitu tadi itu. Jadi memang banyak pengecualian ya. Jadi kalau menurut saya inti tamyiz itu juga harus di bulan baleni ya, huruf berapa. Jadi ina, kana, lakina, kaana dan sebagainya itu ya pelan-pelan lah kita. Saya juga masih harus banyak belajar. Aning malah ketoke Pak Pri itu lebih hafal fungsional daripada nomor 1, 2, 3-nya untuk huruf ya. Mungkin karena sudah tahu Nomor 1, 2, apa 3 itu kan penggunaannya ya toh. yang Sehingga tamyiz yang baru dengan tamyiz yang lama itu ada agak beda urutannya. Makanya saya enggak begitu hafal tuh urutannya itu. tapi anunya ya pengguna apa fungsinya apa gitu. Nah, yang penting kan itu. Peran. Ya. Jadi misalnya ya, Penerapannya. jadi misalnya kolom 1 sampai 6 itu berikutnya mesti isim. Nah, 1 sampai 6 itu urutannya enggak sama. Gitu. Ada yang kana itu kedua, ada yang ketiga berapa itu ya tergantung dari tamyiz yang lama atau tamyiz yang baru itu. Tapi kalau menurut saya itu yang penting itu, ya itu tadi mungkin fungsinya itu mungkin yang jadi misalnya tamyiz kan misalnya la itu ada kolom berapanya lebih dari 1 bukan disebutkan itu. Ya, sudah satu ya. Lebih dari 1. Nah itu antara lainnya itu tuh la nasabali nakiro atau la tasib kan gitu. Jadi kalau kita bulan baleni itu huruf kolom-kolom itu banyak membantu kok itu. Meskipun itu nanti ada perbedaan makna dibanding nahwu sorof itu. Tapi menurut saya masih tetap banyak manfaatnya itu. Ada lagi mungkin yang perlu kita bicarakan. Iya. Pakai orang ngerti ini tadi. Oh, hiburan Artinya apa orang yang ngerti? Nakiroh itu apa Pak? Lali ya nakiroh. Nakiro itu umum, kalau makrifat itu khusus. Jadi kalau kitabun itu ya kitab apa saja ya. Tapi kalau sudah Alkitabu, nah itu Al-Quran sudah makrifat itu. Itu makrifat. Ya, kalau kitabun itu nakiro, kalau Alkitabu itu makrifat. Itu gampangannya gitu. Ada lagi? Kayak sing apa dari sedikit ayat yang penggalan ayat yang saya hafal ada mau waktu membicarakan inama loh. Inallah ma'as sobirin. Kui mabunggon inamo apa ya? Mau kata kok lali mana? Inna Allaha, ini bener. Inna Allaha kan nganu nasob. Nasab ya. Nasab. Oh ya. Kalau inama Allahu, Lanjutannya ma'as sobirin ki orang ma itu dorob. Kalau dorob kan dorob majrur. Aduh, majrur. Dorob majrur. Jadi kalau dorob isim berikutnya itu nganu jer atau kasroh lah. Nah, ma'as sobirin. Oh iya ya. Iya. Ada lagi? Assalamualaikum Mbak Amin. Muncul besar perampung agak muncul.
Nah ini Pak Broto ini kok nganu mic-nya kadang-kadang muncul, kadang-kadang tidak. Nah, sekarang sudah muncul, sudah dengar dia. Dengar. Iya, sudah dengar dia. Cuma nganu masih mute. Oh, ini ono gambarnya Meg ya. Iya, jadi dia sudah dengar. Kalau tadi kan tidak dengar dia. Nah, dia masih ngomong tapi Ora krungu. Assalamualaikum Pak Amin. Waalaikumsalam. Aku lagi neng Blitar ya. Neng di, Woi. neng Blitar. Blitar. Iya. Oh, Pak Domen. Iya gini Rane ya. Iya iya. Yang terakhir. Ya. Lagi aku neng Jogja. Jogja kita iki ya Pak Pri ya. Mungkin neng Cilacap, Pak Broto mungkin neng Solo kuwi. Bisa komunikasi ya luar biasa ya. Semarang, Jogja, Blitar. Nek Pak Broto nek nang Solo malah mungkin akeh kancane kuwi iso takon-takon. Nek nang Cilacap sok mung karo Bu Broto dhewe to. Ayo kalau tanggane yo kenal ya. Nek delok background iki ketoke ora neng Cilacap kuwi. Oh iya. Liburan wong ngene wae ya putune. Anu kan Mbak anaknya Kaji. udah kaji kan. Oh ya putrane naik gaji ya. Apa Kowe malah nang anu Pati kuwi. Tim Mbak Kaji ke Pati. Nah, ya mungkin Apa saka kono terus neng Solo. Gimana? Mau dilanjut? Jam pira iki jam omong pisan. Eh? Oh. Pak Pri yo kesel kuwi. Tidane kapan operasine, Pak? Oh, kuwi wis rong sasi mundur-mundur terus e. Mbah sesuk Oh. kira-kira. Yo muga-muga cepet lah. Nek mbiyen iki cepet ya. Periksa langsung PA terus langsung operasi lo iki dadak konsul nang kulit, konsul nang bedah plastik dadak ya. wis muga-muga lancar, Pak. Dan tidak Amin. menimbulkan Matur nuwun. sakit lagi. Iya, wong Iya. itu anu kok apa biasanya baik-baik aja kok hanya ini kebetulan letaknya aja lokasinya. Nah, lokasinya itu sing marake dadak nganu bedah Iya. plastik kuwi lho. Oh. Ah, iya. Nanti dipasang plastik ya. Muga-muga tambah ganteng baru operasi. Tambah mangkem. Insya Allah lancar. Iya, Tidak amin. ada halangan apa. Gimana? Tambah Selesai? sembuh. Sudah. Selesai ini Pak Broto, tapi kuwi iso lho kuwi Pak Broto. Pak Broto iki krungu tapi dhek nek ngomong ora suarane ora metu. Saiki krungu nek mau ora krungu dhek. Kuwi semami lho, omamu. Ora dinunul anune kuwi soalé. Ya, saya kira gitu aja. Terima kasih. Terima kasih. Dan Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.